Saya mau tanya sama ibu, kok bisa sih manusia itu diutus untuk rahmat alam semesta? Siapa yang bisa jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Tugasnya siapa memberantas kesyirikan ini? Yani innal ulama warathatul anbiya. Tugasnya para ulama. Jadi tugasnya para ulama itu pertama, ya, tugasnya para nabi dan rasul itu pertama, dan itu diwariskan kepada para ulama. Pertama, iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah ini apa, saudara-saudara? Iqamatul hujjah ini mendirikan, menegakkan, menyampaikan hujjah. Hujjah itu dalil. Tidak boleh seseorang menghukumi orang ini kafir kalau orang ini belum pernah mendapatkan hujjah. Meskipun sampai kepada orang ini hujjah, sampai kepada ini dalil, sampai kepada orang ini agama, kemudian dia masih ingkar kepada agama, pun tidak boleh seorang itu mengkafirkannya, karena mungkin orang ini masih punya keraguan. Gitu. Nah, ini mungkin yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jama'atut Takfir. Kalau Jama'atut Takfir tidak, ini hujah benar. Ente kalau tidak terima hujah ini, ayat ini, hadis ini, ente kafir. Nah, gitu kan? Ya. Dan tugas para nabi dan para rasul bukan demikian, menyampaikan urusan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan ngafirkan orang bukan urusan dia, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hujah ini disampaikan. Tugas yang pertama nabi dan rasul menyampaikan hujah, ya. Walaqad rusulan mubasyirina wa mundirin, seperti yang ada dalam surat An-Nisa 165. Surat An-Nisa 165 itu tugasnya para rasul. Yang kedua, tugasnya para rasul itu memberikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, ya. Dalilnya Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi menjadi rahmat untuk alam semesta, menjadi rahmat untuk alam semesta. Ya, saya mau tanya sama ibu, kok bisa sih manusia itu diutus untuk rahmat alam semesta? Siapa yang bisa jawab? Alam semesta, saya berikan contoh. Alam semesta termasuk bulan, termasuk bintang, bukan begitu kan? Ya. Pohon, gunung, kok bisa sih manusia ini memberikan rahmat kepada alam semesta? Siapa yang bisa jawab? Manusia ini menjadikan rahmat, ya. Nabi Muhammad itu menjadikan rahmat untuk alam semesta. Manusia kemudian mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan manusia itu memberikan rahmat bagi alam semesta. Silakan jawab. Ada yang bisa? Yang bisa dapat kopi? Kopinya Pak Kemu. Nabi memberi kepada Allah, kemudian kepada umatnya. Iya. Jadi ternyata pengutusan Nabi itu membawa rahmat bagi alam semesta. Manusia yang mengikuti ajaran Nabi pun juga memberikan rahmat, diperintah untuk memberikan rahmat bagi alam semesta. Saudara-saudara, manusia kalau berbuat syirik, Allah murka tidak? Murka. Takadus samawat, hampir-hampir bumi, langit itu jatuh hancur sebab manusia itu mensyirikkan Allah SWT. Orang itu berbuat syirik, Allah murka. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka, apa yang terjadi? Semuanya tidak stabil, alam tidak stabil, ya, hujan tidak stabil. Ya, sekarang waktunya ini waktunya hujan kan? Ternyata tidak ada hujan. Disebabkan apa? Perbuatan manusia. Karena manusia itu tidak beriman pada Allah, terjadilah kemaksiatan. Salah satu bentuk kemaksiatan itu pengundulan hutang. Dan Indonesia ini sebagai negeri jantung, ya, dunia, ya, paru-parunya dunia, hutan habis. Anda pernah baca sebuah penelitian itu 2030, 2050 sampai itu sudah mulai Jakarta bagian, bukan Jagakarsa ya,
itu tenggelam, itu air laut sudah di atas. Makanya mau banyak sekali yang pindah ke sini kan, ya ke Jakarta ya, ke mana, ke Jakarta, Jagakarsa ya. Kalau Jagakarsa tenggelam ya sudah kiamat ya. 2030 air laut itu. Makanya yang mau bisnis perumahan ya daerah yang tinggi-tinggi lah, yang tinggi-tinggi, jangan rendah-rendah. Nah ini saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, coba lihat rahmatan lil alamin, perbuatan manusia ini perbuatan syirik, pengaruhnya kepada alam semesta. Ketika manusia itu berbuat kesyirikan pada Allah SWT, menyebabkan hatinya tutup maksiat, jadi batu, dia tidak peduli dengan apa yang dia makan, semuanya dimakan ya. Dia melakukan penipuan untuk makan, dia melakukan pembohongan untuk makan dan lain sebagainya ya. Bansos sikat, ini ambil, karena nih hati ini sudah menjadi batu. Pertama hati itu menjadi batu karena dia berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah sehingga tidak takut Allah tidak disembah, Allah diduakan, dia tetap jungkur balik salat tapi hatinya belum bersih. Hatinya belum bersih. Nah ini. Itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya.